Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita akan memperdalam mengenai subtema C dan juga subtema D, yaitu tentang mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sebelum memasuki materi, kita akan bahas mengenai subtema C yang berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 menyatakan bahwasanya negara Indonesia ini ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu dipertegas di dalam pasal 37 ayat 5 yang berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Artinya, bentuk negara kesatuan bagi Indonesia ini sudah dianggap final. Bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwasannya walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu segi politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila ini merupakan dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah memiliki arti bahwasanya seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri dari berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Ancaman yang terjadi pada suatu pulau atau suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, kekayaan wilayah Nusantara, baik yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk tidak mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam perkembangan kehidupan ekonominya. Yang kelima,
Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seharusnya adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan perkembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai saat pasang surut terendah. Namun, deklarasi Juanda menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Maka, berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berjerikan Nusantara, yang artinya laut yang ada di sepanjang wilayah Indonesia merupakan penghubung atau pemersatu bangsa Indonesia. Lanjut ke materi yang berikutnya mengenai mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan semakin kompleks, baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang semakin besar ini menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peran untuk berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensinya. Jika bangsa ini terus berseteru di internal, akan sulit untuk unjuk gigi di dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Konflik ini akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan dan jika dibiarkan, akan mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, akan mengguncang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman. Ancaman merupakan upaya dan kegiatan baik yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga? Salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Maka, untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap seperti berikut ini. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam hal berikut ini. Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengelola kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, yaitu rajin belajar. Sikap yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, menghormati antar sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar suku. Yang keempat, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya orang lain. Yang kelima, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sikap yang berikutnya yaitu rela berkorban. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal berikut ini. Berkorban dengan tenaga atau bekerja, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI, berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa Indonesia. Yang keempat, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam masyarakat. Pada era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong sebuah perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, di antaranya sebagai berikut. Persiapan sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Yang kelima, di bidang pertahanan negara. Kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik itu berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional. Materi yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai sikap dan perilaku dalam menjaga kesatuan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Artinya, kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan dan tanah air, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Yang keenam, menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian pembahasan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sukses selalu.